Hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Nah, cahaya ini tidak memiliki wujud, namun cahaya ada di sekitar kita dan kita juga dapat merasakan keberadaannya. Cara yang paling mudah untuk merasakan cahaya itu adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada saat malam hari. Nah, ketika kita mematikan lampu pada malam hari, maka kita akan merasakan atau mengalami kegelapan. Coba bayangkan jika tidak ada cahaya, kita hanya mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Karena cahaya ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat membentuk garis lurus atau cahaya dapat merambat lurus. Nah, bagaimana kita dapat membuktikannya? Kalian bisa lihat atau coba perhatikan ilustrasi gambar yang sudah Ibu kirim di grup. Atau kalian juga bisa memperhatikan gambar yang ada di buku paket halaman 168. Nah, diilustrasikan bahwa ada satu buah lilin dan juga satu orang pengamat, di mana di antara lilin yang menyala dengan pengamat itu terdapat 3 dinding pemisah, yang dinding-dinding tersebut itu sudah dilubangi dengan posisi yang sama. Nah, maka mata pengamat atau mata kita dapat melihat cahaya lilin itu lurus atau sejajar. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan nih. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau yang biasa disebut juga kata lainnya specular reflection. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, ini merupakan contoh atau ilustrasi dari pemantulan teratur. Di mana pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang datar atau bidang yang rata. Kemudian cahaya ini datang dan kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata dan sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Jadi cahaya itu memantul pada permukaan rata akan dihasilkan sudut datang dan juga sudut pantul yang sama besar. Selanjutnya itu adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur atau diffuse reflection. Nah, pemantulan baur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata. Nah, contoh dari permukaan yang tidak rata seperti aspal, tembok, lalu ada juga batang kayu. Nah, ketika cahaya ini datang dan menyentuh bidang yang tidak rata, maka akan dihasilkan bayangan yang tidak teratur. Contoh dari pemantulan baur adalah ketika kita bercermin pada air.
Nah, ketika kita melihat bayangan di permukaan air yang bergelombang, itu merupakan contoh dari pemantulan baur.